Oke, selamat datang kembali di Nusa Fox Game. Kali ini bertema olahraga dan seperti biasa olahraganya adalah bola karena bola yang paling rame. Dan kali ini di games kali ini kita bakal main ranking top player Serie A sepanjang masa. Kalian pasti tahu lah ya, ini pemain-pemain Serie A yang udah terkenal atau yang ya bisa dibilang pemain terbaik di Serie A pada masanya. Nah, di game kali ini host atau gua bakal nyebutin 15 daftar pemain Serie A terbaik sepanjang masa yang bakal disebutin satu-satu. Tiap pemain atau kalian ini harus ngeranking pemain tersebut di bagian mana, di list mana. 1. Good, great, god. Great itu 3, good itu 2, god itu 1. God itu kan greatest of all time. Good itu bagus, great itu bagus banget lah. Itu kalian rating pemain itu di bagian mana? Paling tinggi God. Paling tinggi itu God. Dan kalian wajib kasih argumen sendiri. Kenapa pemain itu ditaruh di bagian itu gitu. Oke. Kurang lebih kayak ngobrol aja. Beda kayak game-game sebelumnya yang ada sistem poin, hukuman dan lebih ke lomba. Kali ini kalian ngobrol dan kasih argumen paling bagus kalian masing-masing. Oke? Udah siap para peserta? Siap. Oke, kita mulai gamenya. Tengok dulu. Pemain pertama, Alessandro Del Piero. Juventus nih, legend nih. Saya kalau Del Piero good lah. Karena dia hampir satu masa dengan Gianluigi Buffon juga sama si Totti juga dulu mereka juga ikut memenangkan Piala Dunia kan di 2004 ya. Brazil. 2005 ya? 4 Italia. Enggak, Italia, sorry. Piala Dunia di ininya. Oh ya. Negara 2006 ya, sorry. Yang ada sundulan sakti dari Zidane. Jadi kalau saya Del Piero God. Juve. Kalau untuk Del Piero menurut saya masih di kategori good lah, belum God. Karena Del Piero ya dia hampir seangkatan sama Buffon dan lain-lain ya. Itu kau ulang ya itu. Sumpah pasti. Karena sebetulnya memang kurang paham juga sebenarnya. Jadi kita coba improvisasi aja nih. Del Piero ya kalau nggak salah sebelum di Juve di Fiorentina kalau nggak salah. Tapi menurut saya di kategori good lah, good. Ya kalau saya sih ya sama di good. Karena bukan ikut-ikut. Karena kalau untuk di Juventus ya dia kan seangkatan sama Zidane itu. Kalau Zidane tadi kayaknya baru bilang God kan, tapi ini Del Piero. Ya, tapi dia masuk legenda Juventus juga sih. Era-era itu lah sebenarnya yang bikin Serie A di atas gitu kan. Iya, betul. Ya enggak? Ya. Oke, lanjut. Oke. Pemain berikutnya. Ini tahu nggak ya? Roberto Baggio. Oke, Baggio Juventus ya. Iya, Fiorentina, Juventus, Milan dia pernah main. Iya. Lebih eksis di Juve sih kalau di Milan kurang namanya. Ini sih great lah. Walaupun back kalau nggak salah dulu ya. Striker itu. Striker dia. Striker ya. Roberto Baggio. Iya. Jujur ya, aku juga. Ya, aku juga great lah, great. Masih under lah. Soalnya ratingnya kurang famous. Di PS2 juga nggak masuk tuh kayaknya. Di PS2 ya. Dia pernah gagal bawa Italia juara dunia. Next. Kalau untuk Baggio, saya sendiri sebenarnya kurang tahu ya, tapi saya pernah tahu itu seperti yang tadi dikatakan di AC Milan. Di AC Milan, saya tahunya itu di AC Milan. Jadi kurang begitu familiar. Saya kasih grade aja, grade. Ya kalau aku ya sama aja lah, aku ikut aja dulu. Tapi jujur ya nggak kurang kenal juga soalnya ya. Iya. Siapa? Tier dia. Dia di grid aja dah. Grid, oke, Ya. tier 2. Lanjut. Gianluigi Buffon. Oh. Buffon. Ya. Wah. God. Kenapa bisa God? Kiper terbaik sepanjang masa. Karena kan saingan dia New Year waktu itu. Iya, Neuer, tapi pada masanya itu dia kiper terbaik.
Buffon. Oke. Hah? Oke, itu dia. Iya, GOAT itu dia. berarti Buffon ya. God Lanjut. ya. Greatest of all fucking time. Buffon ya, kalau Buffon ya menurut saya kita kasih di kategori God. Karena God juga God. God Tuhan. Karena Buffon ini memang udah legendaris, legend, kiper salah satu kiper terbaik dan dia ikut membersamai berjuang di Piala Dunia maupun Eropa Piala Dunia yang mana nih? 2002, 2004, 2008. Nah, jadi bagi saya masuk kategori God. Kalau saya sih pasti karena saya pecinta Nerazzurri ya. Pasti mengasih itu God gitu. Walaupun nggak masuk Pildun. Tapi Buffon pasti karena dia kalau ibarat di Subasa dia ini kan Wakabayashi terus Iker Casillasnya di Real Madrid Wakashimatsu gitu. Nerazzurri bukan sebutan untuk Inter. Nerazzurri, karena sama-sama biru ya. Nerazzurri. Jadi Buffon kalau saya sih God. Oke. Lanjut nih. Ini nggak mungkin ya kalau di rating rendah karena dia adalah Diego Maradona. Oh shit man. God. Semua orang mengakui God. Ya udah, satu suara nih. Iya. God. Pemain Semua nih, God. terbaik sepanjang Oke, masa. Diego Maradona God. Lanjut. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Bagi saya Zinedine Zidane ini kategori God karena dia salah satu legend dari Prancis dan sangat viral dengan tandukannya kan. Nah, itu sangat viral sekali. Piala Dunia 2006 kalau nggak Sangat salah. tidak sportif berarti ya. Ya, itu yang membuat dia jadi God. Ya kan? Sundulannya itu. Jadi kambing ya. Kalau saya kena konteksnya Serie A, Zidane saya kasih good. Karena kalau God dia hanya God mungkin di Spanyol. Tapi karena ini berbicara Serie A, dia belum mencapai kategori God. Ya Zidane cuman Mas Bota God aja ya. Ya kalau saya sama kayaknya sama yang di tengah ini God. Ya karena era-era orang itu Zinedine Zidane, Kakak dan semuanya itu era-era terbaik lah. Masa prime. Prime. Oke, Prime. Ya. Oke, ini. lanjut ya. Andriy Shevchenko. Kalau aku Shevchenko kurang tahu juga ya maksudnya kurang itu. Aku masukin ke kategori good aja. Good. Ya soalnya Oke. yang sering ku dengar itu kalau main PS2 ada tuh supporternya Shevchenko gitu. Kalau kalian pernah dengar itu ada kan? Ada. Kalau untuk Andriy Shevchenko, saya lebih mengenal Shevchenko ini di Chelsea ya. Shevchenko. Kalau untuk di Liga Inggris Shevchenko memang luar biasa. Kalau di Serie A saya kurang tahu gimana performanya. Cemilan dia, Cemilan. Di AC Milan ya. Iya, AC Milan. Nggak salah. Cemilan tuh. Oh, dia Ya, pernah di Chelsea. Pernah. Jadi makanya itu kalau menurut saya dia kasih di good. Ini tenang. Tenang ya. Kalau saya pasti karena saya juga sempre Milano. Rossoneri. God dong pasti Andriy Shevchenko karena PS1, PS2, wah itu tendangan jarak jauhnya pasti gol. Ya, dan juga performanya itu puncaknya adalah di AC Milan, baru lanjut ke Chelsea yang ya cuman improvisasi aja sebelum gantung sepatu. Oke, lanjut. Beliau adalah Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro, ini Nerazzurri, Inter Milan ya. Kalau saya sih ini legend juga di Inter Milan, back botak Brazil yang paten juga keren. Tapi karena saya AC Milan dan kita sering derby
Madonna sama Inter. Jadi San Siro sama Giuseppe Meazza. Ya udahlah, good aja good. Belum God karena musuh bebuyutan. Cannavaro ya, ini back kalau nggak salah ya. Cannavaro ini ya. Saya kurang tahu kalau di Serie A dia. Jadi saya kasih rating itu grade karena saya kurang mengikuti ya. Ya kalau saya di kategori good aja. Ya nggak tahu mau ngomong apa. Navarro bukannya pernah di Real ya? Pernah aja di Real juga. Oh karena dia pernah di Real. Itu masuk ya tetap good juga. Ya bagus lah kalau itu. Padahal dia Ballon d'Or loh 2006. Mana kayak bagian tadi ya? Iya. Ini juga Navarro. Nah iya itu dia. Karena dia pernah balon d'Or itu karena membawa Brasil kayaknya juara saat itu ya. Kan Italia bukan Brazil. Oh itu. Kenapa? Oh Serie A. Ya sorry ya karena kurang tahu juga nih. Ya udah good aja ya. Oke lanjut. Lampu kakak. Wah. God. Kalau aku God. Karena dia satu-satunya yang memenangkan Ballon d'Or di era yang sama dengan Ronaldo, Messi. Dia yang terakhir. Setelah itu perebutan Ballon d'Or antara dua orang itu doang. Setuju nggak? Oke, valid nih argumennya ya. Kalau Ricardo Kakak, dia bukan cuma God di lapangan, dia God juga untuk masalah percintaannya karena dia pria sejati. Pasti setelah diselingkuhi istrinya dia juga masih tetap setia. Jadi mau bagaimanapun tetap senyum ya. Iya, tetap senyum. Nah, bagi saya Ricardo Kakak masuk God. Ya, karena kalau saya pasti dong God ya. Karena kakak AC Milan Semua 2007. Ya, semua AC Milan pasti God. Pasti. Oke. Indikatornya itu ya. AC Milan AC God. Milan, iya. AC Milan sama dengan God. Oke. Walaupun gak valid tapi oke. Lanjut nih ya. Ini AC Milan lagi. Paolo Maldini. God. Langsung nggak banyak basa-basi. Back terbaik. Kesetiaannya imbang-imbang sama Totti, karismanya, leadershipnya, dan sekarang menjabat sebagai direksi pelatih teknik di AC Milan. Udahlah God untuk Paolo Maldini. Siapa aku? Gua lu. Maldini kalau nggak salah back ya kan? Iya, dia back. Waktu itu zamannya berimbang dengan Javier Zanetti kalau nggak salah dari Inter. Nah, ya bisa dibilang dia God lah. Good. Good apa God? Good. Oh ya, kalau aku ya bukan karena AC Milan ya. Kalau nggak salah dulu di AC Milan kapten juga ya. Kapten. Nah, kapten. Aku masukin dia ke kategori God karena cuman dia yang bisa menenangkan Gattuso. Ya, Seberapa marah Gattuso kalau sama Maldini. Wah, Kalau yang lain ampun. Iya. Oke, itu dia. Iya. Oke, satu lagi nih. Ini kalau kata Coach Justin, dia as a striker adalah pemain terbaik dunia setelah Messi dan Ronaldo. Di atas Messi dan Ronaldo. Dia adalah Ronaldo Nazario. Dia di Serie A Inter ya. Inter Milan, Juve, AC Milan, Ya kalau di ya Real Madrid. Kalau di era Serie A ya kurang tahu juga ya performanya gimana, tapi kalau untuk masukin dia ke kategori ini ya aku masukin ke kategori GOAT aja dah kan, nanti banyak yang marah juga kan kalau dikrit kan. Ya pemain terbaik juga kan. Ballon d'Or gitu kan. Ya. Ronaldo 9. Ronaldo botak. Ini pasti semuanya udah menganggap dia God ini mungkin. Kalau menurut saya dia God ini. Mau di Serie A, mau di La Liga, mau di manapun. Memang dia yang paling paten lah, cocok untuk nomor 9. Ya, saya juga God karena ya tadi sama seperti teman-teman. Legend emang harus dikasih God. Kalau nggak ada Messi sama Ronaldo 7, cukup ini aja lah. Berarti clear nih ya, Ronaldo botak adalah GOAT, greatest of all time. Ya, itu setuju semua, setuju. Oke, itu dia pemain terakhir yang bisa di list. Tepuk tangan. Oke.
Itu dia Fox People ranking pemain Serie A tergila atau GOAT versi Nusa Fox. Sekarang giliran kalian. Kira-kira siapa sih pemain Serie A yang mungkin menurut kalian terbaik sepanjang masa? Tulis jawaban kalian di komen dan juga jangan lupa like share video ini biar kalian bisa terus lihat challenge-challenge dan video-video menarik dari Nusa Fox. Sekian dari Nusa Fox, see you in the next challenge. Dadah.